Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogi dengan NIM 1232085. Di sini akan saya mempresentasikan proyek akhir saya. Pertama, saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kasus yang saya pilih adalah pemilihan sewa apartemen untuk pekerja kantoran dengan metode SAW. Yaitu deskripsi kasusnya di mana pada zaman modern ini kebutuhan tempat tinggal bagi pekerja itu menjadi sangat penting, khususnya di kota-kota besar. Untuk tempat tinggal tersendiri itu sangat beragam, dari rumah kontrakan, kosan hingga apartemen. Khususnya apartemen dirasa cocok bagi pekerja kantoran yang ingin tinggal dekat dengan kantor di mana mereka bekerja. Untuk memilih apartemen yang cocok bagi pekerja, ditetapkan beberapa persyaratan agar mendapatkan tempat tinggal yang paling bagus. Studi kasus ini dianalisis menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Kemudian kita menetapkan kriteria atau persyaratan tadi, di mana kriteria pertama adalah lokasi, kedua biaya, ketiga fasilitas gedung, keempat ukuran, dan kelima tipe. Di mana untuk lokasi itu C1, biaya C2, fasilitas gedung C3, ukuran C4, dan tipe itu C5. Di mana untuk bobot lokasi 25, biaya 30, fasilitas gedung 15, ukuran 20, tipe 10. Kemudian setelah dinormalisasi, bobot lokasi 0,25, biaya 0,3, fasilitas gedung 0,15, ukuran 0,2, dan tipe 0,1. Kemudian kita alternatif yang digunakan untuk yang kita tinjau, yaitu ada 7, Springwood Residence, Tower Emerald Setiabudi, Kemayoran Mansion, Gading Nias Residence, Casablanca East, Senopati Suite. Kemudian tabel preferensi, di mana tabel preferensi di sini adalah lokasi. Untuk lokasi lebih kecil daripada 1 yaitu 1, 1 sampai 3 yaitu 2, 3 sampai 5 yaitu 3, 5 sampai 7 yaitu 4, dan lebih besar dari 7 sama dengan 5. Untuk kriteria biaya yaitu lebih kecil dari rata 2,5 juta per tahun yaitu 1, 2,5 juta sampai 3 juta yaitu 2, 3 juta sampai 5 juta yaitu 3, 5 juta sampai 10 juta yaitu 4, lebih besar daripada 10 juta yaitu 5. Kemudian lanjutan tabel preferensi yaitu untuk kriteria fasilitas gedung, di mana ada 3, tidak lengkap, cukup lengkap, sangat lengkap. Tidak lengkap 1, cukup lengkap 2, dan sangat lengkap 3. Ukuran ruangan itu dibagi 5, di mana lebih kecil daripada 25 meter persegi yang 1, 25 meter persegi sampai 35 meter persegi 2, 35 meter persegi sampai 50 meter persegi 3, 50 meter persegi sampai 60 meter persegi 4, 60 meter persegi 5. Lebih besar daripada 60 meter persegi 5. Kemudian untuk tipe, yaitu dibagi 5 juga, studio, 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, dan juga penthouse. Dimana untuk studio 1, 1 bedroom yaitu 2, 2 bedroom yaitu 3, 3 bedroom 4, dan penthouse itu 5. Kemudian untuk perhitungan saya menggunakan Excel. Kita lihat di sini data-data tadi, di mana untuk kriteria lokasi dan biaya yaitu atribut cost, kemudian untuk fasilitas gedung, ukuran dan tipe yaitu atribut benefit. Seperti tadi. Kemudian kita tetapkan dulu tabel bobot preferensinya untuk tiap kriteria. Di mana A1 untuk kriteria C1 2, A2 untuk C2 2, A1 untuk C3 2, A1 untuk C4 2, A2 untuk C5 1. Kemudian selanjutnya A2 4 4 3 4 3, A3 3 5 3 5 3, A4 3 3 3 2 2, A5 2 1 1 1 1, A6 2 1 2 1 1, A7 5 5 3 5 5. Nah, kemudian setelah terdapat bobot preferensi, kita dapatkan bobot preferensi, kita lakukan normalisasi terlebih dahulu dengan membagi tiap ini sesuai dengan rumus normalisasi yang ada pada metode SAW. Di mana jika atribut cost digunakan yaitu minus dibagi dengan nilainya, kemudian apabila benefit nilai dibagi maksimal. Oke, Bella di sini. Karena C1 merupakan atribut cost, maka kita bagi minimal dibagi dengan nilai itu sendiri. Dibagi dengan nilai yang ada pada alternatif tersebut. Di mana di sini nilai paling kecil yang ada di tabel ini yaitu 2, sehingga 2 dibagi 2 yaitu 1.
2 dibagi 4 yaitu 3, 2 dibagi 3 0,67. Jadi itu 4 dibagi 3 2 dibagi 3 0,67, 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 5 0,4. Kemudian C2 juga merupakan atribut biaya, atribut cost. Maka ini nilai minimum dibagi dengan nilai yang ada pada tabel tersebut, yang ada pada nilai kriteria tersebut. Di mana nilai paling kecil di sini adalah 1, sehingga ini pada tabel pertama yaitu 1 dibagi 2. Selanjutnya 1 dibagi 4, 1 dibagi 5, 1 dibagi 3, 1 bagi 1, 1 bagi 1, 1 bagi 5. Sehingga didapatkan untuk tabel C2, informasi C2. Selanjutnya untuk C3, yaitu ini merupakan atribut benefit, sehingga dia nilai maksimalnya dibagi dengan nilai yang ada di kriteria yang ada di alternatif tersebut. Di mana di sini yang paling tinggi atau paling maksimal yaitu 3, sehingga E dibagi maksimal dibagi dengan atribut itu, sehingga dan didapatkan di sini adalah nilainya 0,67, kemudian 3 dibagi dengan 3, 1, 3 dibagi 3, 1, 3 dibagi 3, 1, 1 dibagi 3, 0,33, 2 dibagi 3, 0,7, 3 bagi 3, 1. Selanjutnya, untuk atribut ini juga atribut benefit, sama seperti tadi, bahwa nilai yang ada di kolom ini dibagi dengan nilai maksimal yang ada di kolom. Kemudian 2 dibagi 5, 4 dibagi 5, 5 dibagi 5, 2 dibagi 5, 1 dibagi 5, 1 bagi 5, dan 5 bagi 5. Sehingga didapatkan hasil di dalam kolom normalisasi. Kemudian C5 juga atribut benefit, di mana nilai yang ada pada kriteria tersebut dibagi dengan nilai maksimal yang ada pada kolom. Di mana nilai maksimal di sini adalah 5, sehingga ini dibagi 5, 3 dibagi 5, 3 dibagi 5, 2 dibagi 5, 1 dibagi 5, 1 dibagi 5, 5 dibagi 5. Kemudian untuk skor ranking, kita hitung dengan mengalihkan alternatif ini dalam satu baris dikali dengan bobot yang ada di data yang kita hitung tadi. Sehingga untuk C1 itu nilai C16 dikali data D15 tadi, D16 dikali D6 ini, kali ini D16, data 16 ini dibagi data 17, kemudian F dikali data 18, dan 2 dikali data 19, jadi 19. Sehingga didapat 0,6. Nah, itu dilakukan untuk semua alternatif. Sehingga didapatkanlah untuk A1 0,6, A2 0,570, A3 0,637, A4 0,537, A5 0,66, A7 0,71, A7 0,61. Sehingga apartemen yang memiliki skor maksimal dengan metode SAW adalah alternatif A6 dengan nilai 0,71, di mana A6 itu adalah Casablanca-Is, sehingga yang dipilih adalah Casablanca-Is dengan metode SAW. Oke, itulah proyek akhir saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.